Cuaca hari itu cukup mendung. Gumpalan awan hitam mengepul di langit-langit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Udara tanah Papua saat itu terasa sangat dingin. Komandan Pas Pampres yang juga ex-komandan Kopassus ke-32, Muhammad Hasan, tampak was-was. Perasaan itu juga dialami oleh rombongan Presiden Jokowi yang siap membelah belantara menyusuri jalan Trans Papua. Meski sudah diwanti-wanti akan situasi keamanan yang kurang kondusif di daerah itu, Presiden Jokowi tetap ngotot untuk meninjau jalan itu menggunakan motor trail. Hasan yang besar dari Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengerti bahwa jalur yang ia lalui bersama Jokowi merupakan jalur rawan akan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Pengalamannya saat beroperasi di Papua membuat Hasan sanggup memetakan daerah rawan OPM di sana. Situasi inilah yang membuatnya was-was dan sedikit cemas akan keselamatan Presiden Jokowi. Saya mengendarai kendaraan motor trail dengan Pak Jokowi dari Wamena ke Habema. Dan saya tahulah daerah itu karena saya pernah bertugas di Papua dan sangat rawan, kata Hasan dalam acara peluncuran buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara pada Rabu 26 Juli 2023 petang. Namun meski sudah diperingatkan akan bahaya yang akan terjadi, Presiden Jokowi sudah bertekad bulat. Dia menaiki motor trail berwarna hitam dengan plat nomor RI1. Saya hanya ingin pastikan jalan yang dibangun benar-benar ada. Jangan sampai hanya di groundbreaking jalannya nggak ada, kata Jokowi kepada ex-Kapolri Tito Karnavian dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Apa yang ditakuti Komandan Pas Pampres itu pun terjadi. Jokowi memakai helm dan jaket berwarna coklat lalu menghidupkan mesin motornya. Hari bersejarah itu tepat pada Rabu 10 Mei 2017 lalu. Kepala negara pun mengendarai motor trail berjenis Kawasaki menyusuri jalan sepanjang 7 km yang tengah dibangun. Presiden didampingi ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Selain ketiga tokoh penting itu, Jokowi juga didampingi oleh tim pengaman Presiden atau Pas Pampres. Kalau naik motor, kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik. Coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan, ujar Jokowi. Namun Hasan menuturkan, Jokowi yakin dengan pengamanan Pas Pampres. Bapak yakin dengan kami. Akhirnya kegiatan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Walaupun kami was-wasnya sampai ke ubun-ubun, tutur ex-komandan Jenderal Kopassus itu. Itu merupakan salah satu cerita menarik Hasan selama menjadi ajudan Jokowi. Beberapa kisah lain ia tuliskan dalam buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara terbitan Kompas Gramedia. Buku itu bisa terbit karena salah satu faktornya Hasan sendiri rajin mencatat selama ia menjadi komandan Grup A Pas Pampres. Meski aksi itu terbilang sangat berbahaya, Jokowi mengaku sempat melorot dari jok pengemudi saat menyusuri jalan itu akibat telat memindahkan gigi motor tersebut. Ada 2 kali saya melorot, telat memindahkan gigi. Harusnya pindah ke gigi 1 tapi telat, kata Jokowi. Jokowi bercerita jalan yang dilewatinya memiliki kesulitan untuk dilintasi. Alasannya,
karena tanahnya tak rata dan jalur yang naik turun membuat dirinya berguncang saat sedang mengendarai motor trail. Ketika ditanyakan apakah dirinya memakai rompi anti peluru, Jokowi menyatakan dirinya tak memakai rompi anti peluru saat mengendarai motor trail. Padahal menurut dia, jalur tersebut merupakan jalur yang biasa dilalui organisasi Papua Merdeka. Tiap 100 meter ada yang menjaga, jadi aman, ujar Jokowi. Sedangkan Ibu Iriana, kata Jokowi, mengikutinya di belakang iring-iringan sepeda motor dengan menaiki mobil. Menurut Jokowi, jalur Trans Papua harus dibangun oleh TNI. Sebabnya, karena jalur itu rawan oleh kelompok OPM sehingga memang harus dibangun oleh TNI. Keterlibatan TNI ini memang dirasa sangat diperlukan. Dengan medan yang berada pada ketinggian sekira 3.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan peranan mereka sangat krusial. Adapun ruas jalan yang disusuri oleh Presiden beserta rombongan merupakan salah satu ruas dari sekitar 4.300 km Trans Papua yang sedang dalam proses pembangunan kala itu. Panjang 3.800 km sudah berhasil dibuka oleh TNI dan saat ini seluruh ruas jalan sudah terbuka dan dapat dilalui. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Duga.